Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Sedang jamaah salat Isya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita melaksanakan salat tarawih beserta witir, maka kita mulai dengan mendengarkan beberapa ayat ataupun hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kita mulai dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, di mana beliau bersabda, "Atakum Ramadan syahrun mubarakun faradallahu azza wa jalla alaikum siyamahu fihi tuftahu fihi abwabus sama wa tughlaqu fihi abwabul jahim wa tughallu fihi mardatus syayatin." Sudah jamaah rahimakumullah, hadis ini menyebutkan tentang bahwasanya kabar gembira bagi kita dalam rangka menyambut bulan Ramadan, di mana Rasul mengatakan, "Atakum syahrun mubarakun," telah datang kepada kalian bulan yang penuh dengan keberkahan. Bukan bulan-bulan biasa, tetapi Rasulullah mengaitkan dengan mubarakun, penuh dengan keberkahan, di mana di antara keberkahannya adalah Allah Subhanahu wa taala mewajibkan pada siangnya untuk berpuasa. Puasa bulan Ramadan yang menjadi kekhususan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak diberikan kepada umat-umat sebelumnya. Walaupun puasa ada, puasa atau asyam ada, tetapi Ramadan hanya dikhususkan pada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana pada bulan itu kata Rasulullah, tuftahu fihi abwabus sama. Allah membukakan pintu-pintu langit. Allah membukakan kesempatan bagi kita yang ingin mengetuk pintu langit akan segera terbuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa tughlaqu abwabul jahim, dan Allah Subhanahu wa taala menutup dengan rapat pintu-pintu api neraka. Wa tughallu fihi mardatus syayatin, dan pembesar-pembesar syaitan dibelenggu oleh Allah. Maka dari sini sedang jamaah rahimakumullah, betapa dahsyatnya bulan Ramadan. Makanya wajar kalau para ulama-ulama kita dulu sangat menginginkan Ramadan, menanti dan menginginkan Ramadan. Dan bahkan dari ulama-ulama salaf kita dulu mengatakan bahwa bagaimana mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala 6 bulan menjelang Ramadan agar mereka dipertemukan dengan Ramadan. Dan 6 bulan setelah Ramadan mereka juga berdoa agar bagaimana amal ibadah Ramadan mereka diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itu sedang jamaah rahimakumullah, bagi kita yang sudah mengetahui tentang tamu agung dan mulia membawa hadiah yang sangat luar biasa, kalau seandainya kita tahu, diinformasikan kepada kita, sebulan lagi tamu agung datang membawa segudang hadiah yang sangat luar biasa, tidak ada satu orang pun yang akan menolaknya, apa yang kita lakukan? Pasti persiapan demi persiapan kita lakukan. Maka bagaimana dengan Ramadan? Jikalau seandainya, kalau adat orang Aceh mengatakan pemulia jami adat getanyo, ini adat biasa. Tapi bagaimana dengan Ramadan yang merupakan tamu Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada hambanya? Inna wa'dallahi haq, sesungguhnya janji Allah itu benar. Sesungguhnya janji Allah itu benar. La yukhlifullahu wa'dah, dan Allah tidak pernah mengkhianati janjinya. Maka seharusnya kita lebih mempersiapkan diri dalam menyambut tamu mulia ini yang namanya Ramadan. Akan tetapi jikalau seandainya penyambutan kita tidak begitu baik, jangan khawatir, jangan menyesal. Masih ada kesempatan kita untuk menghadapi Ramadan dengan lebih baik. Dengan apa? Dengan berkhidmah terhadap tamu yang mulia, dengan menghidupkan siang dan malamnya.
menghidupkan siangnya dengan berpuasa, menjaga diri kita dari perkara-perkara yang bisa membatalkan puasa kita atau yang membatalkan pahala-pahala puasa kita. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan penuh keimanan dan rasa harap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, sungguh Allah akan ampuni dosanya yang telah lalu. Maka sebab itu sedang jamaah, maka minimal ada 3 bekal yang harus kita perhatikan dalam menyambut Ramadan yang semoga inilah merupakan Ramadan terbaik dari Ramadan yang pernah kita lalui. Atau anggaplah ini Ramadan terakhir kita, maka kita bisa sebaik mungkin menjalankan Ramadan ini. Yaitu bekal yang pertama adalah mari kita laksanakan Ramadan ini dengan penuh keimanan dan keyakinan bahwasanya Ramadan ini adalah bulan mulia, bulan penuh dengan keberkahan, dan bulan merupakan kesempatan besar untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan keyakinan ini sidang jamaah rahimakumullah harus ditopang dengan bekal yang kedua. Itulah dia ilmu pengetahuan. Sejauh mana kita mengenal Ramadan, maka sejauh itulah keyakinan kita. Seberapa dalam pengetahuan kita terhadap Ramadan, maka sedalam itulah keimanan kita terhadap Ramadan. Sama seperti alat-alat komunikasi yang kita miliki. Kenapa kita mampu dan mau membeli yang hanya segenggam saja, tapi terkadang harganya puluhan juta rupiah? Karena kita tahu dan kita yakin dia bisa meringankan kerja kita, dan dia bisa mendekatkan yang jauh, mendekatkan yang jauh, dan tidak jarang menjauhkan yang dekat. Tapi karena kita tahu manfaatnya, maka kita pun cinta dan kita berusaha. Dan bahkan sebelum kita memilikinya, kita sudah mengiming-imingkan agar dirinya bisa menjadi milik kita. Maka ini yang kedua sedang jamaah rahimakumullah, bagaimana sejauh mana pengetahuan kita terhadap Ramadan. Yang dikatakan oleh Allah, khairun min alfi syahrin, lebih baik daripada 1000 bulan. Kemudian ternyata yang pertama dan yang kedua sangat dipengaruhi yang ketiga. Apa itu? Teman. Berapa banyak orang-orang yang baik dirusak temannya, dan berapa banyak teman-teman yang rusak diperbaiki oleh teman-temannya yang baik. Maka oleh sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Al-mar'u 'ala dini khalilihi, falyanzur ahadukum man yukhalilu." Seseorang berada pada agama saudaranya atau saudara temannya, maka perhatikan salah seorang di antara kalian siapa teman baiknya. Maka oleh sebab itu sedang jamaah, bagaimana agar Ramadan kita ini lebih berkah? Maka kita cari teman-teman yang memiliki prinsip yang sama dengan kita. Jangan sampai kita menginginkan Ramadan ini terbaik, tetapi teman kita malah menggoda kita sehingga kita lalai dengan ibadah-ibadah pada bulan yang penuh dengan keberkahan ini. Maka ini 3 minimal menjadi bekal kita menghadapi Ramadan yang semoga menjadi yang lebih baik, Ramadan yang terindah, Ramadan yang paling banyak berkah selama kita menjalani Ramadan dari beberapa tahun yang lalu. Memiliki keyakinan yang kuat terhadap Ramadan adalah merupakan bulan kemuliaan. Memiliki ilmu pengetahuan terhadap Ramadan sehingga kita mengetahui mana amalan-amalan unggulan yang harus kita kerjakan dari banyaknya amalan yang diperintahkan untuk dilaksanakan. Maka carilah teman-teman yang baik yang bisa mengajak, menuntun kita untuk menuju Ramadan yang lebih berberkah, Ramadan yang akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan lupa kita senantiasa untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa para salafus saleh terdahulu, yang mana mereka mengatakan, Allahumma sallimni ila Ramadan wa sallim li Ramadan wa tusallimhu minni mutaqabbala. Ya Allah, pertemukanlah aku dengan bulan Ramadan. Alhamdulillah, doa yang pertama telah kita dapati. Yang kedua, wasallim li Ramadan, dan mudahkanlah bagiku untuk beribadah selama bulan Ramadan. Ini yang sedang kita usahakan sedang jamaah. Dan yang ketiga, wa tusallimhu minni mutaqabbala, dan jadikanlah Ramadan yang pernah aku lakukan atau Ramadan ini adalah merupakan ibadah yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itu sedang jamaah rahimakumullah, Imam Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan, minal ghanimatil baridah an tusliha ma baqiya min umrik. Di antara nikmat yang paling besar adalah Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan di sisa-sisa usia kita.
memberikan kemudahan dan kebaikan di sisa-sisa Ramadan yang kita lakukan. Fayughfaru laka ma madha minhu, dan Allah ampuni waktu-waktu yang telah lalu. Maka pada saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik mimbar, Rasulullah berdoa mengatakan amin, amin, amin. Maka para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kenapa engkau mengucapkan amin?" Rasulullah mengatakan, "Jibril datang kepadaku dan dia berdoa, celakalah orang-orang yang bertemu dengan Ramadan, dan Ramadan berlalu tetapi dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala." Maka aku pun mengaminkannya. Semoga kita tidak termasuk doa Jibril yang Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa kita ketika Ramadan telah selesai. Akan tetapi kebalikan, bagaimana kalau bisa sebelum Ramadan selesai dosa kita sudah diampuni, sehingga sisa-sisa Ramadan ini menambah pahala dan ibadah kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, lebih kurang saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.